Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi saya tanya kepada Pak Ngadiran, pedagang pasar mulai ditawari nih untuk jual minyak goreng kemasan yang memang lebih premium pemirsa ya. Kalau minyak goreng curah ini memang sudah mulai ditawarin, tapi memang belum banyak. Sekarang akan saya tanya kepada Pak Edi, mewakili pemerintah di sini. Pak, apakah pemerintah diam saja untuk melihat bahwa rakyat dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti ini di tengah pandemi COVID-19 seakan-akan dalam tanda kutip, mohon maaf Pak, dipaksa untuk membeli minyak goreng kemasan di retail modern, bukan belanja di pasar tradisional seperti Pak Ngadiran dan kawan-kawan. Bagaimana Pak? Mbaknya nggak pernah ke pasar ini berarti. Pernah Pak, saya belanja di pasar. Dari kemarin itu minyak goreng kemasan ada di pasar, kita ngecek tiap minggu ke pasar. Ada, nggak gitu ceritanya gitu ya. Jadi, nah kalau pemerintah diam saja ya enggak lah. Kalau pemerintah diam saja nggak ngasih subsidi dong. Ya kan, pemerintah ngasih subsidi untuk minyak goreng itu nggak diam aja. Pemerintah melakukan sesuatu, tapi sesuatunya itu mungkin ya tidak bisa lah pas menurut semua orang ya, gitu ya. Kita sadari, dan memang ada beberapa opsi ya sebenarnya, dan untuk saat ini ya kebijakan ini yang dianggap paling tepat gitu. Tapi kalau pemerintah diam aja nggak mungkin. Berproses ya Pak ya. Terus yang ngasih subsidi itu siapa kalau pemerintah diam aja? Baik, Pak Edi ditahan dulu Pak, karena memang pastinya ya kita harus menunggu bahwa proses ini berjalan pemirsa. Tapi di tengah kita menunggu, saya ingin mengajak Anda untuk mengecek sebenarnya bagaimana sih stok minyak goreng yang ada di sejumlah wilayah. Saya sekarang akan beranjak untuk ngecek nih di Medan Sumatera Utara seperti apa. Oh, saya sudah lihat ini kuning-kuning di belakang teman saya di sini ya, Nofri. Bagaimana di sana stoknya aman tidak? Berapa sih harga yang dijual minyak goreng per 2 liternya? Ya, baik Caca dan juga pemirsa, sejauh ini seperti pantauan kami di salah satu swalayan Maju Bersama di Kota Medan, stok minyak goreng di pasar swalayan ini masih cukup aman. Terlihat masih banyak sekali di rak-rak ini minyak goreng kemasan, baik itu kemasan 1 liter hingga kemasan 2 liter. Dan untuk harganya juga sudah kembali ataupun mengalami kenaikan sesuai dengan harga sebelum diterapkannya kebijakan harga eceran tertinggi ataupun HET oleh pemerintah, di mana untuk harga minyak goreng kemasan sawit ini untuk kemasan 2 liter bervariasi, yaitu pada kisaran sesuai dengan mereknya masing-masing. Seperti ini di depan saya, untuk merek Family ini dihargai Rp48.100, dan sedangkan untuk merek lainnya ada Rp38.000, dan masih ada yang dihargai sebesar Rp28.000 namun dengan kualitas yang cukup kurang baik begitu ya Caca ya. Dan di mana memang untuk kemasan 1 liternya di sini sudah kembali seperti harga normal ataupun harga sebelum diterapkannya HET, yaitu untuk kemasan 1 liter itu dihargai berkisar sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000. Seperti di depan saya ini, untuk merek ini untuk kemasan 1 liternya dihargai sebesar Rp21.600, dan sedangkan untuk merek lainnya ada yang masih berada pada harga Rp19.500. Dan memang penerapan harga terbaru ini ataupun kenaikan harga ini mulai diterapkan pada hari ini, di mana kemarin itu masih pada kisaran harga sesuai dengan HET ataupun harga eceran tertinggi, yaitu sekitar Rp14.000 untuk 1 liternya. Dan dari informasi kami dapatkan oleh para pegawai di swalayan ini, banyak masyarakat yang berbondong-bondong pada hari kemarin untuk membeli minyak goreng yang diketahui adanya ketakutan dengan harganya yang akan mengalami kenaikan pada hari ini. Dan diketahui bahwa kenaikan harga eceran untuk minyak goreng sawit ini diakibatkan adanya kelangkaan di pasaran, diakibatkan harga yang cukup murah, sehingga diharapkan dengan kenaikan harga ini ataupun disesuaikan dengan mekanisme pasar atau nilai ekonomian, minyak goreng kemasan akan kembali stoknya tercukupi untuk masyarakat. Saya kembali ke Jakarta, Caca. Baik. Nofri, terima kasih ya sudah menjadi perpanjangan mata saya untuk melihat bagaimana supermarket ternyata sudah stoknya udah banyak, nggak usah khawatir lagi pemirsa. Tapi harganya memang terbilang cukup tinggi ya. Kalau mungkin dulu saya belinya Rp28.000 per 2 liter, sekarang hingga Rp40.000 lebih pemirsa. Tapi saat ini memang di DPR masih alot pemirsa untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Kementerian Perdagangan mengenai apa yang terjadi terkait minyak goreng. Nah, rekan saya sudah siap mengabarkan langsung dari gedung DPR apa yang terjadi di sana. Langsung saja kita akan cek kondisinya. Nah, sudah siap. Silakan dengan laporannya.
Baik Caca dan juga pemirsa, saat ini rapat antara Komisi 6 DPR dengan Kementerian Perdagangan ini sedang diskors begitu, dan diperkirakan akan dimulai kembali pada sekitar 15 menit mendatang. Dan diketahui tadi rapat ini sudah berlangsung sejak pukul 13:30 siang tadi. Dan tadi pada saat awal pemaparan ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ini langsung meminta maaf kepada seluruh anggota Komisi 6, di mana dirinya memang sudah 2 kali begitu tidak menghadiri rapat yang sudah diagendakan, tentunya dengan sejumlah alasan kenapa tidak bisa hadir dalam rapat itu, di mana rapat pertama itu dilakukan atau diagendakan pada 17 Februari 2022, kemudian diagendakan kembali tanggal 15 Maret 2022 lalu. Dan tentunya ada sejumlah pembahasan yang diagendakan pada rapat kali ini, namun yang menjadi ataupun yang salah satu yang menjadi fokus adalah tentang minyak goreng ataupun kelangkaan minyak goreng. Berkaitan dengan minyak goreng ini tadi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ini sudah memaparkan dan menyebutkan pada tanggal 16 Maret 2022 kemarin pihaknya ini sudah mengeluarkan aturan baru yang tidak lagi mencantumkan ataupun mencabut begitu aturan tentang harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan. Artinya kedepannya minyak goreng kemasan atau minyak goreng premium ini akan menentukan atau diatur sesuai dengan mekanisme pasar. Sementara untuk minyak goreng curah sendiri sudah ditetapkan harga eceran tertingginya ini yakni Rp14.000 dan pemerintah mensubsidi untuk minyak goreng curah ini. Kemudian hal lain ataupun pemaparan lain yang disampaikan oleh Mendak ini adalah soal adanya dugaan mafia ataupun pihak-pihak tertentu yang melakukan penyimpangan begitu. Namun tadi disampaikan juga oleh Mendak ini bahwasanya pihaknya memang tidak kuat begitu atau tidak bisa melawan adanya penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh mafia-mafia tersebut, karena undang-undang yang ada di Kementerian Perdagangan ini dirasa kurang kuat untuk melawan mafia-mafia tersebut. Dan tentunya pernyataan ataupun pemaparan dari Menteri Dalam Negeri tadi menuai sejumlah pertanyaan dan juga protes dari anggota Dewan ataupun anggota Komisi 6 DPR ini. Banyak sekali di antara mereka yang tentunya keberatan dengan dilepasnya ataupun tidak lagi ada harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan. Dan hal lainnya berkaitan dengan minyak goreng curah ini, ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu oleh anggota Komisi 6 DPR ini, di mana dikhawatirkan adanya ataupun sangat mungkin bisa terjadinya penyimpangan pada minyak goreng curah yang diberi subsidi ini. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu anggota Komisi 6, Andre Rosiade, ini menyebutkan salah satu kemungkinan terjadinya penyimpangan ini adalah dengan adanya oknum-oknum yang menahan terlebih dahulu minyak goreng curah atau minyak goreng subsidi ini, kemudian merepackaging ataupun mengemas ulang minyak goreng curah tersebut sehingga terlihat menjadi minyak goreng premium ataupun minyak goreng kemasan dan dijual dengan harga yang tentunya lebih tinggi. Kembali ke Anda, Caca. Oke, baik, terima kasih Ihsan atas laporannya langsung untuk melihat bahwa ternyata masih alot ya di DPR pemirsa untuk sidang yang digelar di sana pemirsa. Dan mungkin sekarang saya akan tanya kepada Pangadiran. Pangadiran, kalau bahwa minyak goreng curah marginnya nggak terlalu besar, apalagi mungkin harganya lebih mahal dibandingkan sebelumnya, apakah lebih untung untuk jual minyak goreng kemasan di lapak-lapak tradisional? Sebenarnya tidak lebih untung. Cuma kalau memang penentu kebijakan memberikan kesempatan kepada teman-teman pedagang di pasar tradisional menjadi punya magnet lagi. Yang tadinya magnetnya ke retail modern akan ada magnet di pasar tradisional. Sehingga dengan itu mereka bisa belanja yang lain-lain di pasar tradisional. Itu efeknya adalah masyarakat akan datang kembali belanja di pasar tradisional, bukan hanya selama ini larinya ke retail modern ngantri-ngantri. Ternyata hari ini sudah mulai tidak ngantri karena sudah harganya normal di retail modern. Artinya ini menunjukkan bahwa ini keinginan masyarakat itu seperti apa. Dan siapa yang melakukan ini tentu kita sudah nggak usah ditutup-tutupin. Kenapa selama ini sampai ada korban jiwa gara-gara minyak goreng? Karena ada kebijakan yang mungkin nggak harus kita ucapkan, kan orang juga sudah tahu. Pangadiran, para pedagang pasar kan juga akan berkontak atau berhubungan langsung dengan distributor. Kalau tanya distributor berarti stok sekarang udah ada ya?
Ya kalau stok tentu pabrik itu kan produksi terus. Ya kalau nggak ada terus dikemanain. Itu Cuman jadi naturnya ke pasar ini hendaknya hal-hal ini kepentingan sekarang, ayolah. Ini Oke. kepentingan untuk bangsa, ini Ya. kepentingan untuk rakyat. Sudahlah nyari untung ya nyari untung, tapi hendaknya yang membawa keberkahan. Betul. Jangan nyari untung tapi akhirnya ada yang tidak berkah. Oke, mengenai rantai distribusi minyak goreng ini pun juga penuh kritik. Nanti akan saya tanya kepada Mas Fitra di sini, sebenarnya siapa sih menguasai rantai distribusi? Apakah bahwa untuk menjadi distribuser minyak goreng ini swasta bisa kemudian bebas untuk menguasai segmen retail distribusi minyak goreng, menguasai rantai distribusi minyak goreng. Kalau swasta kepentingannya bisnis dong. Seperti apa sesaat lagi?